Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik. Saya adalah guru kelas di SDN 1 Panguragan Lor, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran digital. Bapak Ibu guru hebat semua, pembelajaran digital dapat diartikan sebagai metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, serta dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Konsep pembelajaran digital dapat kita lihat menurut beberapa ahli. Menurut Aziz pada tahun 2019 dijelaskan bahwa pembelajaran digital adalah sistem pembelajaran yang desainnya menyesuaikan komponen-komponen antara lain pemilihan, alat, perencanaan, materi, strategi, penerapan prinsip, pembelajaran orang dewasa, penggunaan pendekatan pembelajaran, penilaian yang otentik, orientasi pada sistem digital, informasi pendukung pembelajaran. Sedangkan menurut Nana dan Surahman pada tahun 2019, pembelajaran digital dapat diartikan sebagai produk revolusi industri 4.0 yang memungkinkan terkoneksinya komputer-komputer dalam sebuah jaringan sehingga mempermudah penggunaannya dalam berbagai sumber daya yang mereka miliki. Sedangkan menurut Wahyudi, masih di tahun 2019, pembelajaran digital adalah layanan pembelajaran baru yang didukung oleh ketersediaan teknologi, dikemas menarik dan menyenangkan. Meskipun pembelajaran tidak berlangsung di kelas secara konvensional, tetapi dirancang agar peserta didik terlibat aktif dan menggunakan beragam media dan sumber belajar lainnya. Dari konsep pembelajaran digital yang dipaparkan oleh beberapa ahli tersebut, dapat kita pahami bahwa pembelajaran digital menggunakan serangkaian teknologi digital dalam pelaksanaan kegiatan pembelajarannya dan lebih difokuskan pada kegiatan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Namun dalam perkembangannya, pembelajaran digital ini disesuaikan dengan kondisi zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan belajar terus mengalami perubahan. Sehingga perkembangan pembelajaran digital pun terjadi, bukan hanya pada perkembangan teknologinya, melainkan juga dengan cara mendesain pembelajaran itu sendiri. Berikut ini ditampilkan perkembangan pembelajaran digital dari awal perkembangan internet tahun 1990-an sampai saat ini yang di dalamnya pembelajaran berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dalam proses perkembangan ini, pembelajaran digital mengalami perubahan yang tadinya hanya dilakukan secara daring dengan teknologi yang canggih, tetapi dalam perkembangannya pembelajaran digital bisa dilaksanakan di kelas secara konvensional dengan mengintegrasikan teknologi informasi di dalam kelas pembelajaran. Untuk mengimplementasikan kegiatan pembelajaran digital, maka kita semua, para pendidik, Bapak dan Ibu guru hebat semua, perlu memahami TPACK dalam pembelajaran digital. Apa itu TPACK? TPACK adalah Technological, Pedagogical, Content, and Knowledge, yang dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran yang menggabungkan sistem pendidikan yang mengedepankan teknologi dan aplikasi tertentu dalam kegiatan pembelajaran. TPACK menjadi bagian yang penting bagi guru untuk menerapkan pembelajaran secara efektif.
Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa TPACK ini adalah pendekatan yang mesti dimiliki atau dilakukan oleh para guru yang akan melaksanakan kegiatan pembelajaran digital. Karena TPACK ini menyangkut komponen dan konsep untuk mengefektifkan kegiatan pembelajaran digital. Dalam TPACK terdapat beberapa domain yang harus dipahami oleh kita semua sebagai seorang pendidik yang akan melaksanakan kegiatan pembelajaran digital. Domain yang pertama yaitu CK, yaitu domain pengetahuan materi atau content knowledge. Sedangkan domain yang kedua yaitu PK, yaitu domain pengetahuan pedagogis knowledge. Domain CK atau content knowledge lebih menekankan pada pengetahuan terhadap konten. Sedangkan domain PK atau pengetahuan pedagogis, pedagogical knowledge, lebih menekankan pada bagaimana cara guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan mengelola berbagai metode pembelajaran. Domain yang ketiga yaitu TK atau Technological Knowledge atau pengetahuan teknologi. Sedangkan domain yang keempat yaitu PCK, yaitu pengetahuan pedagogi dan materi atau Pedagogical Content Knowledge. Pada domain TK difokuskan pada pengetahuan guru dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran digital. Sedangkan domain PCK memfokuskan pada gabungan pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran pada proses dan strategi pembelajaran yang dilakukan. Yang kelima yaitu domain TCK. Ini adalah domain pengetahuan teknologi dan materi atau Technological Content Knowledge. Sedangkan domain yang keenam yaitu TPK atau domain pengetahuan tentang teknologi dan pedagogi. Pada domain yang kelima, Technological Content Knowledge, pada domain ini berkaitan dengan pengetahuan guru tentang teknologi digital serta pengetahuan bidang studi atau materi pembelajaran. Sedangkan pada domain TPK, domain ini berkaitan dengan pengetahuan guru tentang teknologi digital dan pengetahuan mengenai bagaimana proses dan strategi pembelajaran dilakukan. Domain yang terakhir, domain yang ketujuh, yaitu domain pengetahuan tentang teknologi, pedagogi, dan materi. Pada domain ini menghubungkan antara pengembangan kepekaan terhadap hubungan dinamis dan transaksional antar komponen pengetahuan yang terletak dalam konteks unik. Domain ini menyangkut technological, pedagogical, content knowledge. Ketujuh domain tersebut merupakan konsep yang harus dipahami oleh Bapak Ibu guru hebat semua dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran digital agar kegiatan pembelajaran digital dapat dilakukan secara efektif dan menghasilkan tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Selanjutnya, sumber belajar digital. Bapak Ibu guru hebat semua, sumber belajar digital dapat kita artikan sebagai segala sesuatu yang memungkinkan atau dapat menyebabkan terjadinya kegiatan belajar atau pembelajaran. Tentu saja, ketika kita menjalankan sebuah pembelajaran digital atau melaksanakan pembelajaran digital, kita membutuhkan sumber belajar digital. Dalam hal ini, sumber belajar digital dapat dibagi menjadi beberapa sumber, yaitu dapat berasal dari orang, dapat berasal dari media, ataupun bisa juga berasal dari lingkungan yang menjadi sumber belajar dalam pelaksanaan pembelajaran digital. Fungsi sumber belajar digital antara lain yang pertama yaitu sebagai penyimpanan, yang kedua sebagai pelayanan, yang ketiga sebagai penyajian,
yang keempat sebagai pengembangan, yang kelima sebagai pelatihan, yang keenam sebagai pembaruan, dan yang ketujuh sebagai tempat untuk berbagi. Sumber belajar digital akan efektif dilakukan dalam pembelajaran digital jika difungsikan dalam beberapa hal tersebut. Selanjutnya, dalam melaksanakan pembelajaran digital, kita juga tidak terlepas dari model-model pembelajaran. Layaknya kita melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya atau secara konvensional. Beberapa model pembelajaran berikut ini dapat diterapkan oleh Bapak Ibu guru hebat semua dalam melaksanakan pembelajaran digital yang berpusat pada murid. Yang pertama, model pembelajaran project-based learning. Pada model pembelajaran project-based learning ini, pembelajaran menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar atau proyek dari hasil belajar itu sendiri. Model pembelajaran yang kedua yaitu problem-based learning. Pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi permasalahan yang autentik dan bermakna kepada siswa, yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi dan penyelidikan bagi siswa. Pada problem-based learning ini, pembelajaran menekankan pada penyelesaian atau penyelidikan terhadap suatu permasalahan. Model pembelajaran yang ketiga yaitu game-based learning. Model pembelajaran ini dirancang untuk menggabungkan antara materi pembelajaran dengan pendidikan sehingga peserta didik dapat saling terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Pada model pembelajaran game-based learning ini, permainan menjadi fokus utama untuk mempelajari suatu konsep tertentu. Itulah ketiga model pembelajaran yang dapat diimplementasikan oleh kita semua, Bapak Ibu guru hebat semua, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran digital yang berpusat pada murid. Selain ketiga model tersebut, tentunya kita bisa mendapatkan referensi lainnya mengenai model-model pembelajaran yang berpusat pada murid yang dapat kita implementasikan dalam pembelajaran digital. Selanjutnya, pengelolaan kelas. Bapak Ibu guru hebat semua, dalam melaksanakan pembelajaran digital, tentunya kita tetap melaksanakan konsep pengelolaan kelas agar kegiatan pembelajaran secara efektif dapat dilakukan. Pengelolaan kelas dalam pembelajaran digital yang awalnya hanya dapat dilakukan secara daring, sesuai dengan perkembangan zaman, proses perkembangan digital, maka pengelolaan kelas dalam pembelajaran digital dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama, pembelajaran digital yang dilakukan dalam kelas luring. Yang kedua, pembelajaran digital dalam kelas daring. Kemudian pembelajaran digital dalam blended learning. Dan pembelajaran digital dalam hybrid learning. Pengelolaan kelas dalam kelas luring, ini lingkungan belajarnya secara luring. Artinya bahwa lingkungan belajar dengan media yang mana tidak menggunakan atau meminimalisir jaringan internet. Namun pembelajaran digital dapat tetap dilakukan dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah kelas daring. Pengelolaan kelas dalam kelas daring dapat diartikan bahwa lingkungan belajarnya merupakan lingkungan yang mendukung kegiatan belajar tanpa melakukan tatap muka dengan memanfaatkan konektivitas atau jaringan internet dan platform teknologi yang mendukung. Yang ketiga adalah kelas blended learning. Nah, menurut Rasmussen, blended learning ini merupakan metode pembelajaran jarak jauh yang menggunakan teknologi yang digabungkan dengan pembelajaran tatap muka. Artinya,
pembelajaran blended learning ini menggabungkan antara kelas luring dan kelas daring. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan kelas hybrid learning. Pada model pembelajaran hybrid learning ini memungkinkan menggabungkan pembelajaran daring dengan pembelajaran di ruang kelas yang nyata. Sebetulnya pengelolaan kelas hybrid learning dengan blended learning ini hampir mirip. Akan tetapi metode pembelajaran yang dilakukannya itu dapat divariasikan dan berbeda. Karena pada model pembelajaran blended learning ini dapat menggunakan teknologi yang lebih canggih atau penggunaan metode yang dilakukan lebih banyak secara digital dibandingkan dengan pembelajaran hybrid learning. Lalu bagaimana caranya agar kita semua dapat mengoptimalisasikan pembelajaran digital? Cara mengoptimalisasi pembelajaran digital dapat kita lakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, guru perlu terlibat dalam pengembangan TIK. Artinya, guru sebagai komponen utama kegiatan pembelajaran perlu terlibat untuk pengembangan TIK, baik itu dalam model pembelajaran, metode pembelajaran, maupun media, serta bahan yang disiapkan. Yang kedua, guru harus fleksibel dan siap beradaptasi dengan tantangan zaman. Yang ketiga, melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan TIK. Yang keempat, melakukan evaluasi efektivitas pembelajaran sebagai bentuk penilaian formatif untuk perbaikan kegiatan pembelajaran berikutnya. Dan yang terakhir, melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran digital secara efektif. Itulah materi mengenai optimalisasi pembelajaran digital yang dapat kita lakukan di kelas kita, terutama ketika kita hendak mengimplementasikan pembelajaran digital. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.